Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizul jabbar, mukawwirul laili 'alan nahar, tazkiratan li ulil qulubi wal absar, wa tabsiratan lidawil albabi wal i'tibar. Ashhadu an la ilaha illallah al-barrul karim, ar-raufur rahim, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh, al-hadi ila siratin mustaqim wa da'i ila dinin qawim. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan rahman dan rahimnya, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menikmati kehidupan ini dengan berbagai karunia-Nya. Hari ini Allah masih izinkan kita, Allah berikan kepada kita keridhaan-Nya untuk melaksanakan ibadah sholat sunnah Idul Fitri di tahun ini di Masjid Nur Ihsan yang penuh berkah ini. Semoga hadirnya kita di masjid ini menjadi wasilah jika di antara kita yang hadir membawa dosa yang belum Allah ampunkan, mudah-mudahan Allah ampunkan dosa kita sebelum beranjak dari tempat ini. Jika di antara kita yang hadir membawa permasalahan dan kesulitan hidup, semoga Allah mudahkan. Dan jika di antara kita yang hadir atau saudara yang terbaring sakit di rumah, mudah-mudahan Allah angkat penyakit kita dan penyakit saudara-saudara kita, dan Allah angkat derajat saudara kita di dunia wal akhirah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah kepada seorang pembawa rahmat, pemberi syafaat, pendobrak jami'us sayyi'at, penyelamat umat dari dunia dan akhirat. Dialah Nabi tumpuan umat, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Sebulan penuh kita digembleng di bulan Ramadan yang mulia, bulan Ramadan yang tak lain tujuannya adalah agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang dengan pencapaian gelar muttaqin itu kita dapat mengenal hakikat diri kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka karenanya di bulan Ramadan itu kita melakukan apapun perintah Allah dengan sebaik-baiknya dan penuh keyakinan, meraih kenikmatan hakiki dan kebahagiaan sejati di dunia wal akhirah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimakumullah. Lalu bagaimana caranya agar kita lebih mengenal diri kita untuk lebih mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada ungkapan perkataan dari seorang ulama sufi bernama Yahya bin Mu'adz Ar-Razi. Beliau berkata, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Untuk dapat mengenal diri kita hadirin, maka ada 5 pertanyaan yang harus dijawab. Hal itu ditemukan di dalam surat Al-Fatihah. Kelima pertanyaan tersebut adalah,
siapakah diri kita, di manakah kita sekarang, apa tugas pokok kita, bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu, apa konsekuensinya dari tugas pokok itu. Kelima pertanyaan itu jika dijawab dengan logika, maka pasti ada orang yang membantah. Jika dijawab dengan pengalaman, pastinya ada pengalaman orang lain yang lebih luas. Tapi pertanyaan ini hanya bisa dijawab oleh dinul Islam yang sumber utamanya yaitu Al-Quran yang diawali dengan surat Al-Fatihah. Dan di dalam surat Al-Fatihah itulah terdapat jawaban kelima pertanyaan tadi, hadirin. Pertanyaan pertama adalah siapakah kita? Dijawab oleh ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dan ayat kedua Alhamdulillahirabbil alamin. Islam ajarkan kita untuk mengawali sesuatu dengan ucapan bismillah dan mengakhirinya dengan alhamdulillah. Dan itu sangat dalam maknanya, hadirin. Mengawali dengan bismillah adalah untuk mengingatkan kita bahwa kita berasal dari Allah. Mengakhirinya dengan alhamdulillah artinya kita akan berakhir mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang disebut dengan makhluk yang terikat dengan hukum awal dan akhir, berawal dari Allah dan berakhir kembali kepada Allah. Huwal awwalu wal akhiru, dialah Allah yang awal tanpa mulai dan Allah akhir tanpa penutup. Maka pertanyaan siapakah kita? Jawabannya adalah kita adalah makhluk yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ciptakan kita dari tanah, hadirin. Setiap hari kita injak tanah dan akan dikubur kita di dalam tanah. Saat kita mati ada 3 yang mengantar, yang 2 pulang, 1 menemani. Yang mengantar dan kembali pulang adalah keluarga dan harta atau kendaraan yang kita dibawa mengantar. Dan 1 setia menemani di alam kubur adalah amal ibadah kita yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini, hadirin. Maka jasad kita dalam kubur akan hancur setelah 40 hari. Jasad kita dimakan cacing, yang tersisa adalah tulang belulang. Tidak ada yang kita banggakan saat itu, ketampanan, kecantikan, harta, jabatan, kehormatan, kekuasaan tak lagi berguna, hadirin. Pertanyaan kedua adalah di manakah kita sekarang? Pertanyaan itu dijawab dengan Al-Fatihah ayat ketiga Ar-Rahmanir-Rahim dan ayat keempat Maliki Yaumiddin. Kita berada dalam kasih sayang Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Allah yang merajai hari pembalasan, pemilik alam semesta, Maliki Yaumiddin. Hadirin, kita bisa menghirup udara segar, melihat indahnya alam karena Allah tak memberikan sebuah syarat ibadah. Jika Allah syaratkan hambanya yang bisa menikmati indahnya alam adalah hanya orang yang tahajud semalam suntuk, yang matanya sembab karena menangis takut dosa, maka yang tidak melakukan itu tentu tidak bisa menikmati indahnya alam. Tapi Allah berikan nikmat memandang itu kepada siapapun walaupun hambanya itu banyak dosa. Bukankah itu menjadi bukti bahwa kita berada dalam rahman dan rahimnya, kasih sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad SAW berpesan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihilah siapa yang di bumi, maka yang di langit akan mengasihi. Jaga hubungan baik dengan sesama dengan penuh kasih sayang, maka Allah akan memberikan kasih sayang kepada kita. Masyarakat yang ideal, hadirin, adalah masyarakat yang bertabur kasih sayang, yang disebut dengan masyarakat marhamah. Bukankah Nabi Muhammad SAW diutus ke muka bumi ini dengan bermisi bernilai kasih sayang? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tiadalah kami mengutus kamu wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hadirin,
lil alamin, maknanya bukan untuk manusia saja, tapi untuk penghuni alam, termasuk hewan, tumbuhan, dan sebagainya yang ada di muka bumi ini. Saat Nabi hijrah ke Madinah dan menetap di Jabal Sur, tak ada burung yang terusik, tak ada laba-laba yang rusak jaringnya, tak ada daun yang rusak, dan tak ada ranting pohon yang patah. Itulah ajaran Nabi yang rahmatan lil alamin. Perhatikan gerak dan bacaan sholat hadirin yang diawali dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Itu menunjukkan menjaga konsistensi hablum minallah, hubungan dengan Allah. Tapi setelah itu sholat kita ditutup dengan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seraya menoleh ke kanan dan ke kiri. Itu menunjukkan ajaran membangun hablum minan nas, yaitu hubungan dengan manusia. Juga perhatikan bacaan Al-Quran hadirin. Urutan surat pertama pembuka Al-Quran dalam Al-Quran adalah Al-Fatihah, yang isinya tentang hablum minallah. Tapi surat yang terakhir yaitu surat An-Nas, artinya manusia, isinya adalah membangun hablum minan nas. Hadirin yang dimuliakan Allah, perhatikan pula susunan dari Pancasila yang disusun oleh para ulama, para kiai, para tokoh bangsa. Diawali dengan sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, adalah agar menjaga hablum minallah, dan diakhiri dengan sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, adalah agar menjaga hablum minan nas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pertanyaan ketiga yaitu, apakah tugas pokok kita? Al-Fatihah menjawab dalam ayat kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tugas pokok kita adalah na'budu, beribadah kepada Allah, wa nasta'in, dan memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha segalanya. Pertanyaan keempat, bagaimana cara melaksanakan tugas pokok itu hadirin? Al-Fatihah menjawab, ihdinas siratal mustaqim, yaitu dengan cara mengikuti jalan yang lurus, jalan yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, sampai dengan para ulama, kiai, dan para asatid di lingkungan ini. Maka itulah, ikutilah jalan yang benar, insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Pertanyaan kelima, apa konsekuensinya tugas pokok tersebut? Al-Fatihah menjawab dengan ayat terakhir, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka jika benar-benar mengikuti jalan yang lurus, termasuk golongan alladzina an'amta 'alaihim, yaitu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan dari Allah, syai'un mulaimun fin nafsi wa tuhmadu akibatu, yaitu sesuatu yang diawali dengan yang terpuji dan berakhir dengan terpuji, hidup di dunia dengan mulia dan kelak di akhirat menjadi hamba yang mulia. Tapi sebaliknya, jika kita tidak na'budu wa nasta'in, tidak menjadikan hidup kita untuk ibadah dan menggantungkan hidup kepada selain Allah, maka ia menjadi golongan ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang dibenci Allah dan termasuk orang-orang yang sesat. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamdu. Semoga kita menjadi orang-orang yang mengenal diri kita dan mengenal Allah. Bulan Ramadan yang agung dan mulia berlalu menjadikan kita mengenal diri kita dan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita menjadi Al-Fatihah, Al-Fatihah yang berjalan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim.
wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Astaghfiruhu min kulli dzambin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamdu. Alhamdulillahi razzaqil fattahil alim, al-qabidul basitil karim, sayyidina Muhammadin ar-raufur rahim, wa ala alihi wa ashabihi alladzina fadu bis-sawabil azim. Allahumma fasalli wa sallim wa karrim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain. Amin amin Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa yaqdi al hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin waftah lana fa innaka khairul fatihin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin waghfir lana fa innaka khairul ghafirin warhamna fa innaka khairur rahimin warzuqna fa innaka khairur raziqin wahdina wa najjina minal qaumiz zalimin. Ilahana anta maulana ya Allah, ya Ghaffar, zat yang maha pengampun ya Allah. Ya Allah, di pagi dan di tempat yang mulia ini ya Allah, dikelilingi dan diaminkan oleh malaikat-malaikatmu yang hadir mengaminkan doa-doa kami ini ya Allah. Jika di antara kami yang hadir ke tempat ini membawa segunung dosa, ampuni kami ya Allah. Jika ada di antara istri kami, suami kami, anak-anak kami, cucu-cucu kami yang hadir ke tempat ini membawa segudang dosa, ampuni dan maafkan mereka ya Rabbana. Ampuni pula dosa-dosa guru kami, baik yang masih hidup, terlebih lagi yang telah Engkau panggil menghadap-Mu ya Allah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna shighara. Ampuni pula ayah dan ibu kami ya Allah. Ampuni pula ayah dan ibu kami ya Allah, yang darah dagingnya mengalir deras di tubuh kami, anak-anaknya ya Rabb. Ibu kami yang mengandung 9 bulan, melahirkan kami, yang berjuang antara hidup dan mati, bersimbah darah ya Allah. Ampuni mereka ya Allah. Ayah kami mencari nafkah tak kenal lelah, yang dia pikirkan bukan dirinya tapi kami anak-anaknya. Ampuni dan sayangilah dia ya Rabbana. Maka kami mohon kepadamu ya Allah, gantikan setiap tetes keringat ayah kami, setiap air susu ibu kami yang kami minum ya Allah, gantikan dengan pahala besar di sisimu ya Rabbana. Ilahana anta maulana, zat yang maha rahman dan rahim. Sehatkanlah badan kami, kuatkanlah jasmani kami, panjangkanlah umur kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepadamu, jangan Kau cabut nyawa kami
sebelum kami tuntas melaksanakan perintah-Mu ya Allah, sebelum kami berhasil menjauhi larang-larangan-Mu ya Rabbana, ya Rabbana. Apabila nanti badan kami terbujur kaku ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, nyawa kami sudah terpisah ya Allah dari jasad kami, karena Kau ambil nyawa kami ya Allah, izinkan kami ya Allah. Mata ini telah Kau ampuni dari pandangan yang haram, lisan ini telah Kau ampuni dari ucapan yang menyakiti, kedua tangan ini telah Kau ampuni dari perbuatan yang merugikan orang lain, kedua kaki kami telah Kau ampuni dari langkah ke tempat yang tak Kau ridhoi, jasmani ini telah Kau halalkan dari nafkah yang haram. Ya Rabbana, jika suatu saat nanti Kau cabut nyawa kami ya Allah, kapanpun Engkau mau ya Allah, wafatkan kami dengan hembusan nafas terakhir kami dengan ucapan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah